Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahap komunikasi terapeutik. Adapun tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tahap-tahap atau fase atau strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik. Tahap atau fase komunikasi ada 4. Yang pertama pra-interaksi, kemudian yang kedua adalah orientasi, yang ketiga kerja, dan yang keempat adalah terminasi. Dalam setiap tahap komunikasi terapeutik ini, perawat mempunyai tugas. Pada tahap pertama, prainteraksi, tugas perawat adalah mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan dirinya, serta mengumpulkan data tentang klien jika memungkinkan. Jadi, perawat harus mengetahui apa perasaannya, kemudian ketakutannya, sehingga menghadapi pasien dapat dengan baik nantinya. Kemudian mengumpulkan data dari media manapun, baik itu media tertulis maupun dari rekan sejawatnya. Kemudian orientasi, tugas perawat itu membina hubungan saling percaya antar pasien dengan perawat, mengidentifikasi masalah klien dengan menanyakannya, kemudian mengkaji perasaan, pikiran, dan tindakan klien pada saat ini. Kemudian fase kerja, mengeksplorasi stresor yang sesuai, sehingga stresor yang ada itu yang dikelola oleh perawat bersama-sama dengan pasien supaya meminimalkan stresor yang ada. Yang keempat, terminasi. Tugas perawat itu menyediakan realita perpisahan dan melihat kembali kemajuan terapi dan pencapaian dari tujuan yang telah dirumuskan di awal pertemuan. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang tahapan atau fase dari hubungan komunikasi terapeutik ini. Yang pertama, fase prainteraksi. Fase prainteraksi ini adalah fase dimulainya sebelum kontak dengan pasien. Jadi pada fase ini kita masih belum bertemu dengan si pasien. Apa yang dilakukan pada fase ini? Mengeksplorasi diri. Diri siapa? Diri perawat tersebut. Jadi sebelum berhadapan dengan pasien, kita tahu dulu apa kelebihan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, ketakutan kita, dan potensi kita. Yang kedua, menggunakan diri secara maksimal. Kita tahu kemampuan kita dan bagaimana memanfaatkan kemampuan kita ini untuk pasien. Kemudian rencanakan kontrak. Jadi kita mulai men-setting kapan kita akan bertemu dengan pasien. Kita jelaskan fase prainteraksi ini satu persatu, mulai sebelum kontak dengan pasien. Perawat belum melakukan pertemuan dengan pasien. Kemudian perawat mengenali pasien melalui riwayat medis dan sumber dokumentasi lainnya. Juga bisa dari sejawat lainnya. Jadi pada fase ini, perawat mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan pasien. Selanjutnya pada fase pra-interaksi, perawat melakukan eksplorasi diri. Apa saja yang dieksplorasinya? Perasaannya, fantasinya, ketakutannya, kemampuannya, serta kelemahannya. Apa itu perasaan? Yaitu bagaimana kesiapan mental atau perasaan perawat saat sebelum berhadapan dengan si pasien secara langsung. Apa itu fantasi? Perawat membayangkan berbagai hal tentang pasien yang akan dijumpainya, sehingga bayangan menakutkan, menyenangkan, atau kombinasi keduanya menjadikan kecemasan semakin meningkat. Jadi ini yang dikelola oleh perawat sebelum berhadapan dengan pasien. Kemudian ketakutan, yaitu perawat mengidentifikasi perasaan takut, terutama takut adanya penolakan dari pasien yang mungkin akan terjadi ketika berhadapan dengan si pasien. Kemudian kemampuan, yaitu perawat mengidentifikasi kemampuan yang dimilikinya dari aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku ataupun psikomotor yang dimilikinya. Kelemahan, yaitu eksplorasi kelemahan diri, terutama ketidakmampuan mengendalikan perasaan sedih atau marah, harus dituntaskan pada tahap ini sebelum perawat bertemu dengan pasien. Selanjutnya, menggunakan diri secara maksimal, artinya penguasaan berbagai teknik komunikasi terapeutik sudah harus dikuasai oleh perawat. Termasuk dalamnya adalah apa dan kapan teknik terapeutik tertentu itu digunakan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas teknik terapeutik. Nah, di sini harus kita pahami betul kapan digunakan listening, kapan digunakan humor. Nah, berbagai macam teknik terapeutik itu kapan penggunaannya pada tahap pra interaksi ini harus sudah dipahami dengan baik.
Selanjutnya, rencanakan kontrak. Nah, pada saat kita merencanakan kontrak ini, kita sudah tahu tuh nama pasien yang akan kita kelola, nama panggilannya. Kemudian kita juga mempersiapkan nanti bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada pasien. Kemudian apa peran perawat dan apa peran pasien itu sudah ada dalam pemahaman kita yang akan kita sampaikan kepada pasien nantinya saat bertemu. Kemudian tanggung jawab perawat dan pasien, harapan perawat dan pasien, serta tujuan hubungan atau tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, tempat pertemuan, waktu pertemuan, terminasi, dan kerahasiaan. Semuanya ini sudah direncanakan dalam bentuk kontrak sebelum pertemuan dengan pasien. Selanjutnya masuk pada tahap atau fase yang kedua adalah fase orientasi, di mana fase orientasi ini dimulai saat perawat dan pasien telah bertemu untuk pertama kalinya. Jadi sejak mulai perawat bertemu dengan pasien itu sudah dinamakan dengan fase orientasi. Bentuk suasana hubungan dengan perilaku yang hangat, empati dan penuh perhatian. Kemudian pahami bahwa hubungan awal bersifat superficial, tidak pasti dan tentatif. Kemudian ketahui bahwa pasien akan menguji kemampuan dan komitmen perawat. Kemudian amati pasien dengan cermat dan sebaliknya. Kemudian mulailah membangun kesimpulan dan membentuk penilaian tentang pesan dan perilaku pasien. Juga kaji status kesehatan pasien, prioritaskan masalah pasien dan identifikasi tujuan mereka, klarifikasi peran pasien dan peran perawat, buat kontrak dengan pasien mengenai tugas dan pembagian peran, kemudian beritahu pasien tentang saat di mana hubungan akan diakhiri. Semua ini dilakukan pada orientasi pada pertemuan pertama. Pada fase orientasi ini disebut juga fase membina hubungan saling percaya, karena pada fase ini pasien dan perawat itu membina hubungan yang sangat intens. Kemudian mulai merasakan kebutuhan pasien akan meningkatkan rasa percaya. Kemudian perlu berhati-hati karena bila sudah ada keterbukaan pasien kepada perawat, sebagian pasien ada merasa kurang nyaman atau sebaliknya, sebagian perawat tidak nyaman. Jadi perlu dijaga batasan-batasan supaya saling nyaman. Kemudian juga mengidentifikasi masalah dan keberhasilan yang akan diraih selama hubungan terapeutik ini. Yang ketiga adalah fase kerja. Fase kerja adalah saat di mana perawat dan pasien bekerja sama dalam suatu tim untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, dorong dan bantu pasien untuk mengekspresikan perasaannya tentang kesehatannya. Kemudian dorong dan bantu pasien dengan eksplorasi dirinya. Kemudian yang ketiga, berikan informasi yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku pasien dari yang tidak sehat menjadi sehat, sehingga masalah kesehatan yang dialami pasien dapat menjadi minimal. Kemudian ambil tindakan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan bersama klien. Kemudian gunakan keterampilan komunikasi terapeutik untuk memfasilitasi interaksi yang sukses. Ada saatnya menggunakan teknik komunikasi tertentu, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu. Kemudian gunakan pengenalan diri dan konfrontasi yang sesuai. Selanjutnya kita masuk pada fase terminasi. Fase terminasi adalah fase yang terjadinya pengakhiran hubungan. Selama mengakhiri hubungan ini, tugas perawat adalah selalu mengingatkan pasien bahwa terminasi telah dekat. Kemudian evaluasi pencapaian tujuan bersama dengan pasien. Lalu ingatkan kembali mengenai hubungan perawat dan pasien. Lalu memisahkan diri dari pasien dengan menyerahkan tanggung jawab atas perawatan dirinya kepada pihak lain, misalnya kepada keluarga yang mendampingi pasien. Kemudian capailah transisi yang lancar bagi pasien kepada perawat lain seperti yang dibutuhkan oleh pasien, yaitu dengan menjelaskan kepada pasien bahwasanya setelah dia dirawat oleh perawat ini, maka akan ada perawat lain yang di komunitas misalnya yang akan melanjutkan perawatannya, sehingga rasa kehilangan pasien menjadi lebih minimal. Sekian dulu video kali ini tentang fase atau tahapan komunikasi terapeutik. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.